Halo semuanya, kita dari kelompok 5 kelas 12 MIPA 4 akan menjelaskan tentang laporan praktikum elektrolisis larutan KI dan CuSO4. Yang pertama-tama, kita akan menjelaskan tentang alat dan bahan yang dibutuhkan dalam proses praktikum kali ini. Alat yang digunakan sudah tertera pada video tersebut, sedangkan untuk bahan yang kita perlukan adalah larutan KI, indikator PP atau penoftalin, kemudian adalah kertas lakmus, lanjut adalah larutan amilum, dan yang terakhir adalah larutan CuSO4. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah meletakkan pipa U pada statif. Pastikan tabung U terpasang dengan baik dan benar. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menghubungkan salah satu ujung kabel dengan jepit buaya. Kemudian ujung kabel lain dihubungkan dengan baterai. Kemudian kita masukkan larutan kalium iodida atau larutan Ki ke dalam pipa U. Setelah pipa U terisi penuh oleh larutan Ki, kita memasukkan elektroda inet atau paku ke dalam larutan tersebut. Pada katoda, setelah dihubungkan dengan baterai, muncul gelembung-gelembung yang mengindikasikan telah terbentuknya gas hidrogen hasil dari reduksi air. Kemudian setelah kita menunggu selama 10 menit, pada anoda terjadi perubahan warna yang semula tidak berwarna menjadi warna kuning. Hal ini membuktikan telah terbentuknya iodin hasil dari oksidasi anion imin. Bisa dilihat dalam video tersebut, pada anoda terjadi perubahan warna kuning. Setelah anoda larutan Ki berwarna kuning, kita dapat meneteskan larutan amilum sebanyak 3 tetes. Dan kita dapat melihat bahwa larutan yang mula-mula berwarna kuning dapat berubah menjadi kehitaman. Sedangkan di sisi katoda, kita menambahkan indikator PP atau penoftalin sebanyak 2 tetes, yang mana terdapat perubahan yang awalnya tidak berwarna berubah menjadi warna pink. Larutan Ki yang telah dielektrolisis, pada bagian anoda, larutan akan berwarna kuning pekat. Hal ini dikarenakan adanya hasil oksidasi dari imin. Kemudian saat ditetesi larutan amilum, larutan pada katoda tersebut akan berubah warna menjadi kehitaman, yang itu artinya mengindikasikan bahwa larutan tersebut memiliki kandungan iodin di dalamnya. Kemudian untuk bagian anoda, larutan berwarna jernih dan muncul gelembung-gelembung gas hidrogen hasil dari reduksi air. Setelah ditambah dengan indikator PP atau penoftalin, larutan yang awalnya jernih berubah warna menjadi merah muda keunguan, yang menunjukkan bahwa larutan di anoda bersifat basah dan mengandung ion OH-. Langkah yang pertama adalah kita memasukkan larutan CuSO4 ke dalam tabung U. Dapat dilihat bahwa larutan CuSO4 memiliki warna biru. Setelah terisi dengan CuSO4, kita dapat memasukkan katoda dan anoda ke dalam pipa U. Kemudian kita dapat menunggu sekitar 5 menit untuk mengetahui perubahan yang terjadi. Setelah 5 menit, kita dapat melihat pada anoda atau jepit yang berwarna hitam, terdapat gelembung-gelembung yang muncul. Sedangkan pada katoda atau pada jepit buaya warna merah, terdapat endapan berwarna merah yang berada di permukaan elektroda yang mengindikasikan endapan C. Setelah dilakukan elektrolisis selama sekitar 5 menit, kita dapat mengambil beberapa tetes larutan CuSO4 pada tiap katoda dan anoda dan meletakkannya pada tempat yang telah disediakan. Setelah itu, kita dapat mengecek sifat larutan CuSO4 tersebut dengan kertas lakmus. Dapat dilihat, baik larutan yang berasal dari anoda ataupun katoda, larutan tersebut memiliki sifat yang asam, karena kertas lakmus merah tetap berwarna merah, sedangkan kertas lakmus biru berubah warna menjadi warna merah, yang mengindikasikan bahwa larutan tersebut bersifat asam.